Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi di kelas 12 dan hari ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal. Jadi, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan komunitas tersebut. Kearifan lokal berkaitan erat dengan kondisi geografis atau lingkungan alam. Nilai-nilai dalam kearifan lokal menjadi modal utama membangun masyarakat tanpa merusak tatanan sosial dengan lingkungan alam. Jadi intinya, kearifan lokal ini adalah sebuah pandangan hidup yang berwujud aktivitasnya kayak apa, yang berkaitan dengan adat-adat masa lampau, tapi masih tetap bisa digunakan atau masih tetap kekinian untuk digunakan saat ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai budaya unggul dari masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, nilai yang terkandung di dalamnya yakni universal. Sebagai contoh misalnya, ada tradisi Pikuku di Baduy. Tradisi Pikuku di Baduy ini memuat aturan tentang hidup. Banyak banget aturan tradisi Pikuku yang diambil hanya 3. Contohnya adalah gugung temenang di lebur. Gunung tidak boleh dihancurkan. Artinya, kita tidak boleh mengusik gunung ataupun menghancurkan gunung. Boleh memanfaatkannya tapi tidak boleh merusak. Lalu lebak temenang dirusak. Lembah juga tidak boleh dirusak. Ada larangan temenang ditepak. Larangan tidak boleh dilanggar. Jadi setiap aturan dalam tradisi Pikuku harus dilaksanakan oleh masyarakat Baduy. Lalu ada ciri dari kearifan lokal. Ciri kearifan lokal yang pertama adalah mampu bertahan terhadap budaya luar. Artinya, budaya dalam kearifan lokal saat ini adalah budaya yang dulu ada, tapi tetap bertahan sampai hari ini. Contohnya tadi, budaya Pikuku. Lalu ada memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Mengakomodasi ini maksudnya adalah ada bentuk adaptasi terhadap budaya luar. Adaptasinya tidak meniru, tetapi kita bisa menghindarkan untuk budaya tadi mencampuri budaya kita. Lalu yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Maksudnya mengintegrasikan adalah menyatukan budaya luar ke dalam budaya asli. Bisa aja melalui akulturasi. Nah, yang keempat adalah mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Lalu selanjutnya ada tujuan dari kearifan lokal. Selanjutnya ada fungsi kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal yang pertama adalah bermakna misalnya sebagai integrasi komunal atau kerabat serta upacara daur pertanian. Yang kedua, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben atau penyucian roh leluhur. Yang ketiga, bermakna politik, misalnya dalam upacara ngangkuk merana dan kekuasaan atau patron klien. Lalu, fungsi kearifan lokal berikutnya adalah berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Contohnya tadi, misalnya dengan tidak boleh merusak alam segala macam. Lalu ada berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang berikutnya ada berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Jadi, sekian dulu mengenai kearifan lokal. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom e-learning dan nanti ada tugasnya, silakan dikerjakan. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.